Jadi struktur ekonomi kita dengan adanya transaksi berjalan defisit terus-menerus, ini yang membuat cikal bakal utang luar negeri kita meledak. Ya. Karena defisit transaksi berjalan sama artinya dengan kita utang dari luar negeri. Dulu kita pernah menganut sistem anggaran berimbang, ya, balancing budget. Ya. Jadi maksudnya itu bagaimana kita membangun dengan apa adanya yang kita miliki gitu. Sehingga kita nggak nimbulkan problem hutang. Kan hutang kan gawat Pak. Kalau kita tiap tahun meningkat sekarang 6.700 triliun Pak, hampir 7.000 triliun. Hutang pokok dan hutang hangcuran dan bunganya udah 600 triliunan ya. Kalau ini kita moratorium 10 tahun Pak, kita punya 6.000 triliun toh untuk membangun pendidikan, kesehatan, irigasi. Setelah ekonomi kita bagus tumbuh, pendidikan kita hebat, kesehatan bagus, baru kita angsur kembali. Bisa nggak gitu Pak kira-kira? Bisa nggak kita kembali ke anggaran berimbang ya? Begini, Bung Gusar, yang dinamanya anggaran berimbang itu bukan tidak ada defisit. Kalau kita lihat, ini kita bicara orde lama, akhir orde lama defisit semakin begitu besar. Kemudian orde baru mengatakan defisit kita tidak boleh biayai dari bank sentral. Ya, itu waktu dibiayai oleh bank sentral. Makanya defisit itu ditutupi dengan dana pembangunan, bantuan program dan bantuan proyek. Dan belanja itu adalah sudah ditentukan oleh bantuan ini, tidak boleh lebih lagi. Nah, ini hebatnya, jadi berarti kita tidak boleh belanja lebih besar dari bantuan proyek dan bantuan program. Tapi itu defisit. Bantuan proyek dan bantuan program itu sebetulnya defisit. Ya tentu saja ada bagian di Indonesia dan sebagainya, tapi itu tidak banyak. Nah, defisit itu terus meningkat. Dan diperlukan beberapa ada masalah. Kebetulan saya lagi menulis yaitu mengenai dari 1945 ekonomi sampai sekarang gitu. Dan akan saya prediksikan ke 2045. Nah, jadi sangat menarik bahwa belanja negara itu waktu tidak bisa sembarangan, dibatasi oleh bantuan proyek dan bantuan program yang dikoordinasi oleh Bank Dunia dan IGGI dalam waktu itu kepalanya Belanda. Setiap tahun, setahun 2 kali sampai tahun 75, mereka mengadakan pertemuan mengenai membahas APBN Indonesia. Nah, berapa keperluannya, lalu itulah bantuan program dan bantuan itu. Sebetulnya dulu pinjaman program dan pinjaman proyek untuk menutupi defisit yang tadi penerimaan negara, proyeksi penerimaan negara dan itu. Jadi itu sama saja gitu. Tapi poinnya adalah bukan di situ, karena semua utang itu adalah tidak pernah dibayar. Di dunia ini, utang yang melekat itu tidak pernah dibayar. Utang bermasalah hanya satu, yaitu utang dari luar negeri. Karena kita harus bayar dengan devisa. Ya, kalau utang dalam negeri tidak masalah, makanya Jepang utangnya 260% karena dari dalam negeri, ini tidak masalah. Ya memang mereka ada semacam jaminan dalam negeri tuh. Kalau dia jual surat utang kan rakyat sendiri yang beli. Kita kan kalau jual dalam negeri kan bisa bangkrut dalam keadaan krisis. Enggak, mereka rakyatnya sendiri. Dana pensiunnya mereka besar untuk yang membeli itu. Itu yang membuat mereka kuat. Utang-utang mereka dijual kepada rakyat sendiri, obligasi macam-macam. Kita kan enggak, keluar negeri itu kan bahaya, bisa ganggu budget kita, keadaan APBN kita. Nah, itu bahayanya. Jadi nggak bisa dibandingkan, kata si siapa, misalkan apple to apple itu nggak bisa. Nah itu yang saya katakan, memang nggak bisa. Utang kita bahaya karena kebanyakan dari luar negeri. Banyak yang dari luar negeri. Amerika itu kemampuan produksinya 20 kali lipat dari hutangnya. Itu yang membuat mereka settle sepanjang sejarah mereka. Mau belanja apa aja mereka bisa, belanja beli dunia ini juga bisa gitu. Kita kan kalau kita sudah bilang bahwa utangnya 260% dari PDB, itu kemampuan PDB itu kan kemampuan produksi. Iya. Utangnya sudah 2,6 kali dari PDB, besar sekali. Dalam ukuran apapun besar. Nah, kita kan dengan udah masuk 40% ini kan menurut saya agak bahaya, Pak Prof. Kalau sekarang ini iya. Bahaya. Karena apa?
tadi saya tambahkan, saya setuju dengan Pak Misbahkun, tetapi saya tambahkan ketahanan fiskal adalah berapa persen tax ratio kita. Kita sekarang sudah 8,3%, dan Q1 tadi itu adalah Q1 2021 itu tinggal 7,3%, dan kita punya pembayaran bunga 2% dari PDB. Nah, sisanya tinggal 5%. Ya, 5-6% sisanya. Ini yang bahaya. Benar, kita ada PNBP kita sekitar 2%. Gitu. Tapi ini akan bahaya. Dan kalau ini terus turun, maka kita akan crash. Jadi kita terpaksa mengurangi belanja, dan itu ekonomi akan crash. Oke. Ya, closing statement 2-3 menit ini, Prof, sebelum kita ke Misbahkun terakhir. Iya, jadi ekonomi kita adalah, masalahnya adalah kita tidak mempunyai kebijakan yang sangat memadai mengenai ekonomi fiskal, moneter, dan sebagainya. Ya. Kebijakan moneter kita tidak bisa seperti profesional, ya, seolah-olah ini Bank Indonesia ini kok tidak profesional dan suku bunga masih tinggi gitu kan. Tetapi masalahnya adalah Indonesia punya ekonomi tersandera, jadi moneter, kebijakan moneter Indonesia tersandera oleh kondisi fiskal, oleh utang. Karena kalau kita tadi dikatakan bahwa bunga harus 3%, maka suku bunga itu harus 1%. Dan bagaimana suku bunga 3%? Ya, siapa yang mau membeli surat utang Indonesia kalau dengan 3% kalau kita punya defisit terus-menerus gitu. Jadi struktur ekonomi kita dengan adanya transaksi berjalan defisit terus-menerus, ini yang membuat jika bakal utang luar negeri kita meledak. Ya. Karena defisit transaksi berjalan sama artinya dengan kita utang dari luar negeri. Dan untuk menghandle permasalahan ekonomi ini, pertama adalah kita harus membuat defisit transaksi berjalan itu menjadi surplus. Masalah defisit neraca transaksi berjalan adalah PNA kita sudah terlalu tinggi. Itu tercermin di dalam pendapatan primer. Pendapatan primer kita dari 14 miliar tumbuh sampai 44 miliar. Dari 2007 sampai 2019 kemarin. Luar biasa. Ini yang membuat kita punya ekonomi tidak mungkin bisa terselamatkan kalau ini berjalan terus seperti ini. Ya, mudah-mudahan reformasi harus ada di situ. Ya, jadi ini kira-kira harus ada reformasi ke depannya, reformasi ekonomi. Oke. Ekonomi reform. Reform ya, ekonomi reform.